ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyyi wal mursalin wal awliya wal muslimin sahabati wat tabi'in wat tabi'in min santin husanna hadrati mu'allif hadha kitab Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa Syihabuddin Ahmad bin Khan Asqalani wa jami'i ustaz masyayikhina masyayihim sya'unil lailana walamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pelajaran sebelumnya terkait dengan mujalasah dengan ulama. Jadi kita diperintahkan untuk selalu bergaul dengan ulama. Nah, berikutnya Bismillahirrahmanirrahim, masih terkait dengan itu. Wakana, dan ada siapa As-Sahruwardi, betul itu ya, itu yatufu tawaf, betul. Itu yatufu tawaf siapa Suhrawardi fi ba'di Masjidil Khif, di sebagian masjid Al-Khif Bimina, di tanah Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf iyan sofihu, dalam keadaan mengelilingi siapa Suhrawardi al-wujuha, Masya Allah, al-wujuha terhadap semua wajah. Jadi Suhrawardi ini ketika tawaf, sorry, bukan tawaf mas, bukan tawaf Makkah, bukan, maksudnya muter-muter ya. Wakana siapa Suhrawardi itu yatufu, berkeliling ya, siapa Suhrawardi fi ba'di Masjidil Khif Bimina yansofihu, dalam keadaan mengelilingi siapa, mengelilingi dalam arti begini ya. Jadi golei wajah mana ya, kira-kira begini. Jadi sambil muter-muter terus golek wajah yang ia cari. Nah, fakila kemudian ditanyakan lahu kepada Suhrawardi tadi, fihi, terkait dengan muter-muternya tadi. Jadi beliau ini keliling, kemudian meripatnya itu mencari-cari wajah. Ada raut wajah yang dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, kemudian menjawab siapa Suhrawardi, jawabnya begini, inna lillahi, sesungguhnya itu bagi Allah, ibadan, ada seorang hamba, idza nadharu, salah ya, jamak ibadan, obadan ada beberapa hamba, idza nadharu, yang apabila melihat siapa ubad, melihat ila syakhsin, kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, aksabu maka
Masya Allah. Aksabuhu sa'adatan. Aksabu maka sa'adatan kebahagiaan atau kebegjan atau keberuntungan. Aksabu fa'ana atlubu dzalika. Aksabu maka Masya Allah. Akbar. Kasaba yaksubu sa'adatan fa'ana maka adapun saya itu atlubu mencari-cari siapa saya mencari-cari dzalika demikian kasbu. Allahu Akbar. Kasab. Apa artinya kan kasab? Kasab melakukan, memberikan, Sama tinggal dulu ya, Kasbu fa'ana atlubu dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda siapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya begini. Sayati bakal datang, akan datang. Sayati akan datang. Huruf sin itu namanya huruf istiqbal. Jadi kalau ada fi'il mudhari' kemasukan huruf sin, saufa, itu menunjukkan makna sesuatu yang akan datang tapi jauh. Jadi suatu saat akan datang, kira-kira begitu. Sayati akan datang, apa yang datang? Apa zamanun suatu masa ala ummati yang menimpa atas umatku yafiruna dalam keadaan berlari siapa ummati lari minal ulama'i dari ulama. Jadi suatu ini prediksinya Kanjeng Nabi, suatu saat akan datang suatu zaman yang para umat manusia itu akan lari dari ulama. Wal fuqaha'i dan dari orang-orang ahli fikih. Nah, ketika itu terjadi, fayabtali maka menguji him kepada ummati siapa Allah Ta'ala menguji apa? Bithalati baliyatin dengan 3 ujian, dengan 3 bilai ujian, cobaan. Jadi akan ada 3 cobaan ketika akan terjadi ketika zaman para ulama, ketika para umat itu lari dari ulama. Yang dimaksud lari itu bukan berarti ketemu ulama terus lari terbirit ya ura. Kalau itu kayaknya nggak ada. Maksudnya adalah lari dari ajaran para ulama. Nah, ulaha adapun yang pertama dari salasa itu yarfa'u mengangkat atau menghilangkan siapa Allahu Allah, menghilangkan al-barokata akan keberkahan min kasbihim dari pekerjaannya ummati, min kasbihim dari pekerjaan ummati. Berkah dari pekerjaannya itu akan dihilangkan oleh Allah. Watsaniyatu adapun yang kedua
itu yusallitu akan menguasakan siapa Allah Ta'ala maluhur siapa Allah menguasakan alaihim kepada ummati, menguasakan sultanan seorang pemimpin zoliman yang zolim, zoliman yang zolim. Hadis ini yang dipakai dalil orang-orang pembenci pemerintahan sekarang. Ya, hadis ini. Tapi wallahu a'lam, apakah sekarang yang terjadi ini kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan. Bisanya kita, yang bisa kita lakukan itu ya husnudon saja, husnudon saja. Wassalisatu, adapun cobaan yang ketiga itu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yakhrujuna akan keluar siapa ummati, keluar minad dunya dari dunia, maksudnya meninggal dunia. Keluarnya tadi bighairi imanin dengan tanpa iman, su'ul khotimah. Kita nggak tahu persis apakah zaman ini zaman sekarang atau tidak. Kita nggak tahu persis, ya. Yaitu prediksi Kanjeng Nabi, suatu saat akan datang suatu zaman di mana orang-orang di zaman itu lari dari ulama. Nah, kita perhatikan saja sekarang ini kira-kira sudah begitu banyakkah perilaku umat kita itu sudah menentang, berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Itu ukurannya. Nah, ketika itu terjadi, maka Allah akan menurunkan 3 ujian kepada umat tadi itu. Yang pertama adalah keberkahan hidupnya, keberkahan pekerjaannya itu akan hilang. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu namanya berkah. Tambahnya kebaikan itu contohnya begini. Misalkan sampai ngajar dapat gaji yang menurut ukuran hitung-hitungan itu nggak cukup untuk kehidupan 1 bulan, tapi dilalah entah bagaimana caranya yo cukup, entah dari mana bagaimana kejadiannya, tapi ya cukup, tidak kurang, tidak sampai ngutang-ngutang dan seterusnya. Padahal menurut hitung-hitungan itu nggak masuk akal. Itu berarti ada keberkahan. Atau keberkahan itu begini, keberkahan yang paling nyata itu ya, sesuatu yang dengan sesuatu itu menyebabkan kita bisa semakin dekat kepada Allah, itu berarti berkah. Misalnya sampean makan 1 piring, dengan makan itu kemudian sampean sehat, dilalah kok semakin rajin, kepingin ibadah, itu berarti makanannya itu berkah. Sebaliknya, kalau misalnya sampean makan ya, setelah makan kok, waduh ibadah berat, melakukan kebaikan berat, itu berarti makanan tadi itu tidak mengandung keberkahan. Jadi ukuran berkah itu tidak bisa diukur dari jumlah yang kita terima atau menjadi berapa berkembangnya yang kita terima, itu tidak. Tapi yang diukur adalah, ukurannya adalah sejauh mana sesuatu yang kita terima itu dapat mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah, umur semakin bermanfaat, dapat menghasilkan banyak faedah, banyak manfaat, banyak ganjaran, banyak pahala. Itu berarti berkah. Ini bisa sampai titik nih, kok bisa titik nih. Coba sampai titik nih ya. Kalau sampean misalnya apa ya, melakukan maksiat atau apa ya, makan itu mengandung maksiat, itu sampai titik nih. Itu setelah itu nanti gimana gitu, untuk melakukan kebaikan itu berat. Itu berarti menunjukkan tidak berkah. Termasuk umur itu ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Yang tidak berkah itu berarti umur yang hari-hari umurnya itu malah membuat semakin jauh dari Allah,
tidak ada nilai ibadahnya. Nah, mafhumnya umur yang berkah itu berarti umur yang dipenuhi dengan nilai-nilai ibadah, sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Itu berarti nilai berkah. Karena itu ada hadis misalnya, barang siapa yang suka silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya. Nah, apa dimaksud dengan panjang umurnya ini? Nah, salah satu tafsirannya adalah dipanjangkan umurnya itu artinya dijadikan umurnya itu berkah. Sekalipun umurnya pendek, tapi penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, faktanya kan memang begitu. Justru inilah yang paling yang bagus itu. Ya, contoh sampai mondok inilah. Mondok 3 tahun tapi dapat ilmunya banyak, begitu pulang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, hidupnya berkah. Nah, itu berarti mondoknya itu berkah. Ada yang mondok lama, begitu pulang ternyata ilmunya nggak dipakai oleh masyarakat, berarti mondoknya itu tidak begitu berkah. Nah, keberkahan-keberkahan seperti ini setidaknya di dunia pesantren itu masih dipegang gitu, masih dipegang. Karena itulah para kiai-kiai itu pesannya golek sampai cari keberkahan dari ilmu, bukan kepinteran dari ilmu. Pokoknya yang penting berkah. Ajaran-ajarannya seperti itu. Nah, termasuk tadi kasab itu pekerjaan. Wathaniyah yusallitullah alaihim sultanan dolima. Yang kedua, akan diangkat di kawasan itu untuk umat itu seorang pemimpin yang pemimpin itu dolim. Nah, inilah yang gunjang-ganjing beberapa tahun terakhir ini yang dipakai dalil bahwa pemerintahan kita akhir ini, pemerintahan Jokowi dolim yang menangkapi para ulama dolim dan sebagainya. Ini dipakai dalil. Tapi kita nggak tahu persis, karena itu yang bisa kita lakukan adalah husnudon. Tapi begini teman-teman sekalian ya, sedolim-dolimnya pemimpin itu tetap rakyat itu punya kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Sepanjang pemimpin itu tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat. Halo? Ya. Dalilnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lah, kita disuruh taat kepada ulil amri, pemerintah. Nah, tapi ketaatan kita kepada pemerintah tidak mutlak. Tidak mutlak. Apa syaratnya? Syaratnya pemerintah tadi itu tidak menyuruh kita untuk melakukan maksiat. Sepanjang tidak memerintahkan untuk maksiat, maka kita disuruh, dituntut untuk mentaati pemerintah, apapun kondisi pemerintah itu, sekalipun dolim. Jadi ini penting, ini penting saya jelaskan, karena yang beredar di masyarakat itu adalah kita dihembus-hembuskan tidak boleh taat kepada pemerintah yang dolim dengan tuduhan bahwa pemerintah sekarang itu dolim. Jadi yang benar itu adalah perintah taat kepada pemerintah itu dibatasi dengan aturan syariat. Apa syariatnya? Sepanjang memerintahkan sesuai dengan syariat. Apapun kondisinya pemerintah ini. Jadi untuk ditaati pemerintah itu syaratnya tidak harus adil. Halo? Jadi tidak harus menunggu pemerintah atau presiden itu harus adil. Adil itu tidak fasik, tidak. Nah, sepanjang kebijakannya itu tidak mengandung maksiat, kita wajib mentaati. Tidak boleh keluar dari perintah itu. Karena zaman sekarang coba ada nggak sih yang ada sih pemerintah raja atau presiden yang betul-betul adil itu ada nggak ya? Saya kok nggak yakin. Jadi syarat untuk taat kepada pemerintah itu disyaratkan as-sam'u wat tha'ah ya. Itu disyaratkan kalau tidak menyuruh kepada maksiat. Itu syaratnya.
tidak menunggu pemerintah yang memimpin itu harus adil. Wasalisa yukhrajuna minad dunya bighairi iman. Ini cobaannya ini. Ya kira-kira hubungannya itu ya kalau orang sudah lari dari ulama, maksiat di mana-mana, sehingga maksiatnya itu banyak sekalipun imannya itu kuat. Ya, kemarin kan ya penyebab dari su'ul khotimah, meninggal dalam kondisi su'ul khotimah itu kan banyak. Imannya lemah sekalipun amalnya banyak, atau dibalik imannya tipis kemudian hubud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Ini jelas. Jadi coro ingat akhiratnya itu sedikit, imannya sedikit. Ya, ini akibatnya ya tentulah kalau akibat normalnya itu ya orang yang tidak dekat dengan ulama ya seperti itu. Kemudian terlalu banyak melakukan maksiat sekalipun imannya itu tebal. Itu juga menyebabkan su'ul khotimah. Nah, kemungkinan kenapa ini sampai meninggal dunia lepas dari imannya lepas, itu ya kemungkinan seperti itu. Jadi pendek kata, setidaknya untuk menghambat terjadinya ini, ya caranya ya kita manut kepada ulama, hidup bersama ulama. Nah, terhadap kondisi Indonesia seperti ini, tetap kita pegangan kepada syariat, husnudzon kepada pemerintah. Pemerintah ada salah, ada kekurangan gini, itu dan seterusnya. Itu pasti ada, itu manusiawi. Kewajiban rakyat adalah apa? Mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah yang seperti itu. Tidak boleh memberontak, tidak boleh memisahkan diri, apalagi sampai berusaha untuk membuat kekacauan dan seterusnya. Karena madorotnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau sampai kita tidak punya pemimpin, kacau, balau dan seterusnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun makalah ats-tsalitsatu yang ketiga, itu an Abi Bakrin, diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dawuhnya begini, man barang siapa itu dakhala masuk, siapa man masuk al-qabro ke kuburan, bila zadin dengan tanpa bekal. Masuk kuburan itu artinya ya meninggal dunia, bukan kok masuk ke lingkungan kuburan, itu enggak. Maksudnya adalah meninggal dunia. Maksudnya zadin itu apa? Bekal itu apa? Ai minal amali, yaitu berupa amal as-sholihi yang baik. As-sholihi yang baik. Faka'annama, maka kayak itu apa ya? Menyerupai. Faka'annama rokiba, maka seperti Masya Allah, naik siapa si man al-bahro di Allahu Akbar, lautan, bila safinatin, dengan tanpa perahu. Barang siapa yang mati masuk kubur dengan tanpa membawa amal yang soleh, maka orang itu seperti orang yang masuk di lautan dengan tanpa menggunakan perahu. Apa yang terjadi kira-kira? Ayfayagriku, maksudnya akan tenggelam siapa siman
ghurqon dengan tenggelam, la kholaso yang tidak akan ada keselamatan itu maujud lahu bagi man, illa biman, kecuali sebab orang, yungkidhu yang menyelamatkan siapa man, menyelamatkan hu kepada man yang awal, kecuali kalau ada orang yang memang bisa menyelamatkannya. Ini yang dimaksud dengan syafaat, dengan doa dan sebagainya itu. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya begini, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwath. Mal mayyitu, tidak ada seorang mayit fi qabrihi, di dalam kuburannya mayit, illa kal ghariqi, kecuali seperti orang yang tenggelam, al mughawwithi, yang meminta tolong, yang meminta tolong. Apa sih maknanya al mughawwith? Ai at-talibi, maksudnya adalah orang yang mencari li ayyughotha, untuk ditolongi, untuk ditolong. Siapa? Man. Siapa? Tolib, orang yang mencari pertolongan. Jadi orang tenggelam di lautan kayak apa ya? Kira-kira kemana kita? Ya teriak ya gitu, kira-kira begitu. Jadi barang siapa yang meninggal dunia tanpa bekal amal soleh, maka dia seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Amal soleh ku apa? Amal soleh, cara terjemahnya amal yang baik. Nah, yang ukuran baiknya amal itu apa? Nah, ukuran baiknya amal itu dua. Jadi suatu amal itu disebut amal baik, itu ukurannya dua. Satu, sesuatu itu dilakukan dengan dorongan niat yang baik. Oke. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Nah, amal yang memenuhi kriteria ini itu berarti amal baik. Nah, niat dorongan yang baik itu mewakili nilai keikhlasan. Nah, kemudian dilakukan dengan cara yang baik, itu aspek zahirnya, aspek perilakunya. Artinya begini, perilaku kelihatan baik saja itu gak cukup, tapi harus didorong oleh niat yang baik. Bingung gak sampai ini? Gini, kaidahnya begini, sesungguhnya perbuatan kita itu nggak ada yang baik, yang ada itu adalah niat yang baik. Contoh, di sini ada pemilihan ketua kelas. Nah, misalnya calonnya itu siapa Kang? Ari mencalonkan diri. Tiba-tiba Kang Ari menjadi orang yang sangat dermawan, bagi-bagi uang kepada sampean. Kira-kira bagi-bagi uang ngasih ke sampean tadi itu baik nggak? Nah, ayo. Nah itu tadi kan nyogok. Baik nggak kira-kira? Baik. Kalau niatnya tadi itu biar dipilih dan seterusnya, maka sekalipun kelihatannya baik ngasih uang, itu bagi Allah nggak baik. Gara-gara apa? Niatnya atau dorongannya yang nggak baik. Jadi sekali lagi kaidahnya itu, sesungguhnya amal itu tidak ada yang baik. Yang ada adalah dorongan atau niat yang baik. Innamal a'malu binniyat, itu dalil gitu. Sesungguhnya apapun itu tergantung kepada niatnya. Oke. Masya Allah.
Nah karena itu sampean lakon. Apapun diniati dengan niat yang baik, kemudian lakukan secara baik menurut aturan syariat. Nah, sampean hanya akan bisa melakukan sesuai dengan syariat kalau ngerti syariatnya. Dalam konteks inilah belajar itu wajib. Namanya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang terkait dengan apa yang sedang sampean lakukan. Kondisinya apa, yaitu harus diilmoni. Saya ini kalau sampean pegang, insya Allah selamat ning kuburan amalnya akeh. Nah, tapi begini, ini saya tambahin penjelasannya. Yang diinginkan oleh Allah itu sesungguhnya bukan banyaknya amal. Artinya sangu masuk kubur itu yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya. Tapi apa? Baiknya amal. Saya ulangi ini biar paham ya. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sangu tadi itu sebetulnya bukan banyaknya, tapi kualitas baiknya. Karena dalam Al-Qur'an kan ada itu ya. Liyabluwakum ayyukum gimana? Ahsanu amala atau aksaru amala? Halo? Ahsanu amala yang baik amalnya atau aksaru amala yang banyak amalnya? Ahsanu amala yang baik amalnya. Jadi proses kehidupan ini ada mati, kehidupan, ada bahagia, sengsara, semua itu adalah perangkat Allah untuk menguji kita semuanya, menguji mana di antara kita ini yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Nah ini peringatan Allah ini. Nah, ukuran baiknya suatu amal itu diukur dari ikhlasnya itu, nilai ikhlasnya. Mbok sedikit amalnya kelihatannya ringan, tapi ikhlasnya penuh. Itu lebih baik daripada amalnya banyak, tapi ikhlasnya tidak ada. Atau bahkan ikhlasnya separuh. Karena nanti di akhirat itu begini, hitung-hitungan amal itu begini, hitung-hitungan amal ya. Jadi orang yang beramal, kalau amalnya itu ikhlas murni jelas. Kalau ikhlas murni jelas, apa? Pahalanya utuh. Pahalanya nanti di akhirat utuh. Kalau riya murni itu juga jelas. Kalau riya murni itu jelas. Apa? Amalnya gak ada pahalanya sama sekali, bahkan orang itu berdosa. Oke, kalau ikhlas murni. Jadi kalau riya murni, kalau ikhlas murni jelas, kalau riya murni jelas. Pertanyaannya kalau tengah-tengah gimana? Atau lebih condong ke kanan? Ikhlas sih ikhlas, tapi ada dorongan riya. Nah, kasus seperti ini itu nanti kelak di akhirat, ganjaran amalnya tadi itu nanti akan dikurangi dorongan riaknya itu. Akan dikurangi dorongan riak, berarti pahalanya kurang. Nah, kalau dorongan ikhlas dengan dorongan riak ini sama 50%, maka amal seperti ini apa? Kosong-kosong. Lawala itu kese lalahu wala alaihi. Orangnya tidak mendapatkan siksa, juga tidak mendapatkan pahala, kosong momplong. Coba bayangkan, sampai sholat wajib ternyata tidak murni ikhlas, ada dorongan lain, yaitu biar dielem, dipuji sama mertua, sama cewek, sama cowok. Kira-kira begitu. Ya contohnya sampai datang ke sini. Kalau nggak ada si dia, sampai nggak datang, itu berarti riaknya murni. Halo? Kalau sampai ngaji seperti ini nggak ada si dia,
ternyata sampai nggak datang. Ini berarti riyaknya murni. Nah, tapi kalau begini, nggak ada sih dia, sampai tetap datang, tapi datanya kelewes nggak semangat. Nah, ini menunjukkan bahwa datangnya itu terpengaruhi ada unsur riyaknya. Ini cara hitung-hitungannya bagaimana fahalanya? Ya tetap ono fahalae tapi dikurangi riyaknya tadi itu. Itu semua amal seperti itu, Nah, karena itulah teman-teman sekalian, yang dihitung oleh Gusti Allah, yang diinginkan oleh Allah itu yang betul-betul ikhlas murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisina lahudin, mukhlisina, yang betul-betul murni ikhlas. Ikhlas itu maknanya murni. Ya murni. Bensin itu kalau nggak ada campuran apa-apa namanya bensin yang ikhlas. Kalau murni nggak ada campuran airnya, nggak ada campuran yang lain, itu berarti. Nah sama seperti itu juga. Kalau ibadah sampai itu murni dorongannya hanya kepada Allah, itu namanya berarti ikhlas murni. Kalau ada dorongan lain, kayak itu tadi itu, ngamal sih tetap ngamal, tapi kalau nggak ada si dia, nggak semangat, nah itu berarti ada dorongan lain, itu berarti tidak murni lagi. Nah, yang diminta adalah apa? Amal soleh, dan soleh itu ukurannya niat ikhlas. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqolatu, adapun maqolah ar-rabi'atu yang keempat itu an Umar, diceritakan dari Umar radhiyallahu anhu, nukila, yang dinukil, yang dipindahkan, yang dikutip anis Syekhi Abdul Mu'ti As-Samalawi, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samalawi, annan nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kola berkata, siapa kanjeng Nabi, li Jibrila, kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dawuhnya begini, sif li hasanati Umar, sif, berikanlah kriteria, li kepada saya, hasanati Umar, tentang kebaikan-kebaikannya Umar. Fakola, maka menjawab siapa malaikat Jibril, jawabnya begini, laukanat, andekan ada apa al-biharu, lautan itu, midadan menjadi tinta, wasyajaru, dan ada apa pepohonan itu, aklaman menjadi pena, lamma khasoro, maka tidak lama khasor tu, maka tidak bisa menghitung siapa saya, menghitung terhadap hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Umar. Fakola, kemudian bertanya atau berkata siapa kanjeng Nabi, sif, berilah kriteria, atau sif, berilah sifat, li kepada saya, hasanati Abi Bakrin, tentang kebaikan-kebaikannya sahabat Abu Bakar. Fakola, maka menjawab siapa malaikat Jibril, Umaru, adapun Sayyidina Umar itu hasanatun, kebaikan itu, hasanatun, satu kebaikan, min hasanati Abi Bakrin, dari beberapa kebaikannya sahabat Abu Bakar. Min hasanati Abi Bakrin, dari beberapa kebaikannya sahabat Abu Bakar. Inilah luar biasa. Dari hadis ini ulama
aswajah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat bahwa orang yang paling top di jagat raya ini setelah Kanjeng Nabi itu adalah sahabat Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Ini urutannya. Jadi mulai zaman Kanjeng Nabi itu orang yang top itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Aizzud dunya, adapun kemuliaan dunia itu bil mali sebab harta benda. Wa izzul akhirati, adapun kemuliaan akhirat ibu itu bisolihil a'mali sebab bagusnya amal perbuatan. Maksudnya fala tatakawwa, maka tidak menjadi kuat apa umurud dunya, beberapa urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa umurud dunya illa bil amwali, kecuali dengan harta benda. Wala tatakawwa, dan tidak menjadi kuat apa umurul akhirah, urusan akhirat, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa urusan akhirat illa bil a'mali, kecuali dengan amal as-solihati, yang soleh. Jadi ternyata harta benda itu tetap diperlukan. Urusan dunia lancar ya butuh harta benda. Nah, harta benda sepanjang digunakan untuk melancarkan urusan dunia yang itu menjadi perantara untuk akhirat, maka harta benda seperti itu adalah nilainya nilai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.